Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wirawan dengan NIM 200903037 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menganalisis studi kasus melalui DFD dan IRD. Studi kasus yang dibahas ini merupakan ada banyak studi kasus di mana setiap kasus dikaitkan dengan satu klien. Tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Nah, ketika klien memiliki beberapa kasus tersebut mungkin memiliki nama kontak klien yang berbeda. Setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab, yang merupakan pengacara staf, di mana staf yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua pekerjaan hukum dalam kasus ini. Nah, dari kasus tersebut, kita diminta untuk menyelesaikan cara melalui sistem, di mana solusi yang diberikan adalah penyelesaian menggunakan diagram DFD dan IRD. Nah, berikut merupakan gambaran dari tabel DFD. Yang pertama di sini untuk penyelesaian kasusnya. Tahap pertama yang dilakukan dalam sistem DFD, yang pertama si pengguna ini perlu input login, di mana pengguna ini harus login dan data dari input login tersebut dikonfirmasi melalui administrasi. Nah, setelahnya dari administrasi, kemudian si pengguna mengikuti sistem di mana dari administrasi dilanjutkan informasi data pengguna melalui data pengguna, dan data pengguna tersebut di input kembali pada administrasi. Nah, lalu setelahnya pengguna menginput data pengguna, di sini diinput kembali data kasus, di mana data kasus tersebut berupa informasi data perkara yang diinput melalui administrasi. Nah, lalu setelah diinput kembali, kemudian pada tahap selanjutnya menginput data klien, di mana data klien ini berupa informasi data klien yang diinput dan dikelola pada administrasi. Lalu setelahnya pada data klien, data pengacara, di mana data pengacara pun diinput dan melalui administrasi, dan informasi data pengacara tersebut dicetak dan dihimpun berupa dari data pengguna, data kasus, data klien, hingga data pengacara itu dihimpun dan dicetak berupa laporan, yaitu informasi laporan, hingga pengelolaan laporan tersebut sampai ke tangan Hotman Paris Hutapea. Nah, selanjutnya pada tabel IRD, di mana pada bagian admin di sini mengelola beberapa subbagian, yaitu pengacara, ada kasus, kemudian juga klien. Nah, dari beberapa sub ini, yang dari sub kasus terdiri dari tanggal, lalu kemudian ada nomor tanggal, lalu ada status kasus, lalu ada deskripsi kasus, kemudian ada pengacara yang bertanggung jawab, lalu yang terakhir ada tarif penagihan per jam. Nah, selanjutnya itu semua diolah melalui administrasi, dan selain itu administrasi juga mengolah pada subbagian pengacara, di mana isi dari subbagian pengacara itu terdiri dari nomor karyawan, nama pengacara, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu yang terakhir pada subbagian pengelola administrasi, yaitu pada bagian pengacara, pada bagian klien, yaitu yang pertama ada ID klien, nama klien, jenis kelamin, lalu ada alamat tempat tinggal, dan juga nomor telepon. Nah, dari data yang tercantum di IRD ini, semua sistemnya dikelola oleh admin saat bagian administrasi. Jadi untuk dari analisis ini, DFD ini menjelaskan flow atau tahapan yang dilakukan
dari input pengguna melalui administrasi hingga tangan ke Maristapea. Sedangkan untuk ERD di sini merupakan flow di mana pada perbagian subbagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang kasus dari tanggal hingga tarif per jam, seperti itu. Lalu kesimpulan yang diambil dari analisis tersebut, dari analisis di FD dan IRD, di mana pada kedua diagram menjelaskan flow dan tahapan seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana tahapan sistem yang mengelola kasus dari input yang dilakukan oleh pengguna hingga menghasilkan output data dalam bentuk laporan hingga mencapai ke pihak atau ke tangan Hotman Paris. Tapi ya, itu merupakan salah satu contoh di mana klien tersebut dengan pengacara atas nama Hotman Paris Hutapea, dan data-data tersebut berisi data informasi klien, informasi kasus, dan informasi pengacara yang semua tercantum dalam bentuk laporan melalui tahapan pengolahan administrasi. Jadi singkatnya, dalam input yang diinput oleh pengguna tersebut berupa data-data yang ada di IRD ini, sehingga data-data yang ada di IRD dicantumkan pada sebuah laporan yang akhirnya nanti bakal digunakan untuk mengetahui data-data yang akan tercantum oleh si pengguna. Nah, dari sini analisis yang telah saya jabarkan ini merupakan penyelesaian studi kasus, di mana kasus tersebut dialami oleh pengguna yang mengalami banyak studi kasus dari beberapa pengguna, di mana setiap kasus tersebut dikaitkan dengan satu klien, sehingga penyelesaian tersebut akan menghasilkan output yang berguna bagi si pengguna atau usernya, seperti itu, ataupun mungkin klien. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.